Halo teman-teman, hari ini aku bakal bahas dan melanjutkan soal penalaran umum untuk latihan SNBT 2026. Soal-soal yang aku akan tampilkan beberapa di antaranya sering muncul tiap tahun. Berikut aku tampilkan beberapa soal yang akan dibahas. Oke teman-teman, kita akan mengerjakan soal nomor 30. Ini soalnya tentang eksponen atau pangkat. Mungkin teman-teman yang sudah mempelajarinya akan jauh lebih mudah ya. Oke, mungkin aku akan kenalkan dulu tentang sifat yang akan membantu dalam mengerjakan soal ini ya. 27 pangkat A sama dengan 8. Nah pertanyaannya kan ini ya, kalau teman-teman lihat 27 itu kan sebenarnya bisa kita tulis sebagai 3 pangkat 3 ya. Nah, jadi dalam perpangkatan ketika kita punya sebuah angka, katakanlah angkanya 2 gitu ya, pangkat 6, terus di dalam angka ini itu ada pangkat lagi 2. Nah, ini maka kita menggunakan sifat perkalian dalam pangkat gitu ya. Ini kita kalikan, jadinya 2 pangkat 16. Nah, jadi bentuk dari 27 pangkat A sama dengan 8 kita bisa ubah menjadi, ingat 27 itu adalah 3 pangkat 3 pangkat A. Ingat di sini ada pangkat lagi ya. Berarti kita kalikan 3 pangkat 3A sama dengan 8. Nah, oke, kita akan mengerjakan soalnya ya. Ini pertanyaannya adalah 3 kali 3 pangkat minus 2A dikurangi 2 dikali 3 pangkat A. Nah, yang kita dapat ini ya, ingat-ingat teman-teman, 3 pangkat 3A. Dan kita bisa pisahkan ya, minus 2 dengan A-nya seperti yang ini. Jadi saat kita punya 2 pangkat 16, kita bisa uraikan menjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini kita bisa pisahkan 3 kali 3 pangkat minus 2 pangkat A. Ini kan sama aja ya, sama aja dengan bentuk yang ini. Kenapa sama? Ya karena bentuk ini itu 2 pangkat 6 pangkat 2 itu kan dikalikan ya. Oh sorry, ini 12 ya. Ini sama aja dikalikan, jadi ini minus 2 di pangkat A berarti sama aja dengan 3 pangkat minus 2A begitu ya. Jadi itu sama aja. Nah, sekarang yang bagian kanannya dikurangi 2 dikali 3 pangkat A. Nah, sekarang teman-teman sebenarnya bisa membalik pangkatnya. Jadi bentuk yang 2 pangkat 6 ini kita bisa balik menjadi 2 pangkat 2 tapi di luarnya pangkat 6. Ini kan sama aja ya. 2 dikali 6 12, 6 dikali 2 juga 12. Jadi dibalik juga tidak apa-apa. Begitupun kalau dalam soal ini kita bisa balik juga tidak apa-apa ya. 3 kali 3 pangkat A pangkat minus 2 dikurangi 2 dikali 3 pangkat A. Lihat kenapa aku menggiring menjadi bentuk yang seperti ini, karena kita akan menyamakan bentuk yang diketahui yaitu ini ke bentuk yang menjadi pertanyaan. Lihat di sini ada 3 pangkat A dan 3 pangkat A, tapi yang diketahui cuma 3 pangkat 3A. Nah, berarti kita perlu menghilangkan bagian pangkat 3A. Pangkat 3-nya. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan sifat yang kedua. Ya, sebenarnya tidak sama dengan sifat yang pertama. Jadi kalau misalkan kita punya 2 pangkat 6, ya, itu sama dengan A pangkat 3 gitu. Nah, terus kita pengen kita pengen menghilangkan 3 di sebelah sini. Maka kita akan menggunakan sifat pertama yang udah kita pelajari tadi gitu, dengan cara memangkatkan kedua ruas dengan 1/3. Kenapa 1/3? Karena tujuan kita adalah untuk menghilangkan pangkat 3 yang sebelah sini. Karena 3 kali 1/3
itu adalah 1. Jadi gak ada lagi pangkat 3 ya. Jadi ini cuman A doang. Sedangkan ini 2 pangkat 6 kali 1/3 itu sama aja dengan 6 bagi 3 ya. 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah sekarang kita ingin menghilangkan bagian 3 di pangkatnya gitu, supaya menjadi 3 pangkat A yang ada pada pertanyaan. Kita pangkatkan aja 1/3. Jadinya 3 pangkat 3A pangkat 1/3 sama dengan 8 pangkat 1/3. Ini sama dengan tentunya 3 pangkat A sama dengan 8 pangkat 1/3. Nah, selanjutnya apa makna dari 8 pangkat 1/3? Gini. Teman-teman mungkin sudah mempelajari tentang bilangan irasional ya, atau bukan irasional, bilangan yang ada akarnya. Jadi kalau kita punya akar 4, nah sebenarnya ini indeksnya itu 2 ya. Nah ini indeksnya 2. Kenapa jawabannya 2 akar dari 4? Itu karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4. 2-nya ada sebanyak 2. Ini dari mana? Dari indeks ini. Nah, jadi kalau kita punya misalkan 125 dengan indeks 3 akarnya, ini sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 5 sebanyak 3 itu sama dengan 125 gitu. Nah, sekarang makna dari 1/3 itu sama saja dengan akar, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya 7 pangkat 1/4, maka ini sama artinya dengan akar 7 pangkat 1 di sini, tapi indeks akarnya itu 4 gitu. Ya. Nah, berarti 8 pangkat 1/3 itu sama saja dengan akar 8 dengan indeks 3 pangkat 1 di sini, sesuai dengan yang atasnya. Nah, berarti ini sama aja dengan akar 8 dengan indeks 3. Berapa nih? Ya 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 sebanyak 3 itu adalah 8 gitu. Jadi jawabannya 2. Jadi 3 pangkat A itu sama dengan 2. Nah, sehingga 3 pangkat A ini kita bisa memasukkan ke bentuk soalnya yang ini. Ya, jadinya 3 dikali 3 pangkat A-nya kita ganti dengan 2. Pangkat minus 2 dikurangi 2 dikali 2. Ini sama dengan, nanti ini baru lagi teman-teman sifatnya. Aku jelasin lagi. Dikurangi 2 kali 2, 4. Nah, jadi ada pangkat negatif juga nih. Jadi pangkat negatif, misalkan kita punya bentuk 2 pangkat min 5. Ini sama aja dengan 1/2 pangkat 5. Menjadi bentuk pangkat positif. Dari negatif menjadi positif. Nah, maka bentuk ini menjadi 3 dikali 1/2 pangkat 2. Lihat ya bentuknya. 2 pangkat minus 5 menjadi 1/2 pangkat 5. 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Dikurangi 4. Ini 3 kali 1, 3/2 pangkat 2, 4. Dikurangi 4. Ini berapa nih kalau kita operasikan? Kita kali silang, 4 kali 4, 16. Ini per 1 ya, sama aja. Karena 4 bagi 1 tetap 4. 4 kali 4 minus 16. 3 kali 1, 3. 3 dikurangi 16. Dibagi 4 kali 1, 4. 3 kurang 16 itu minus 13 per 4. Nah, jadi jawabannya adalah minus 13 per 4. Nah, jawabannya adalah D ya. Oke, soal selanjutnya nomor 31. Pertanyaannya adalah berapa 1 kali 2 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 4 sampai 6 kali 7 kali 8. Lihat polanya. Aku akan bentuk lagi ya polanya. 1 kali 2 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 4. Dia berulangnya itu setiap 2 angka di belakangnya ya. Nih lihat 2 angka, 2 angka lagi ya di sini ya. Berarti di sini 34, berarti di sini pasti 34 lagi. Tapi nambah 1. Begitupun 4 kali 5 kali 6, 5 kali 6 kali 7
sampai 6 ini ya, 678. Nah ini mungkin karena sedikit teman-teman, jadi kalian tinggal kaliin aja langsung ya, nggak usah pakai pola-pola segala ya menghitungnya. Oke, 1 kali 2 kali 3 6, 2 kali 3 kali 4 24, 3 kali 4 12 kali 5 60, 4 kali 5 20 kali 6 120, 5 kali 6 30 kali 7 210, 6 kali 7 42 kali 8 berapa tuh, 336 ya, 336. Lalu kita jumlahkan dari yang besar dulu, misalkan 336, bebas saja ya, yang mau dari yang kecil atau yang besar, yang penting menjumlahkannya benar. Tambah 210 tambah 120 tambah 60 tambah 24 tambah 6. 6 kali 0 tambah 6 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 4 10 tambah 6 16. Lihat gak ada ya yang akhirannya 6, berarti ini kemungkinan jawabannya salah ya, salah cetak maksudnya. 1 tambah 3 4 tambah 1 5 tambah 2 7 tambah 6 13 tambah 2 15 5 1 tambah 3 4 tambah 2 6 tambah 1 6 saya 7 ya. Jawabannya adalah 756. Ini mungkin kebalik ya, atau mungkin salah cetak, tapi aku yakin jawabannya 756. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mungkin aku tulis dulu soalnya ini ya, karena gak kelihatan. Ini soalnya adalah 6 pangkat 18 per 3 pangkat 21 ya, dikali 4 pangkat 3 terus dalam kurung 2 per 3. Ini 2 ya, ini 3 ya, bukan 8. Nah, kita akan mengerjakan menggunakan sifat lagi teman-teman. Di soal 30 sebelumnya kita udah belajar tentang salah satu sifat eksponen, yaitu ketika kita punya sebuah angka dengan pangkat katakanlah 10, terus dalam kurung di atas angka ini juga ada pangkat lagi, maka sifatnya tinggal dikalikan saja pangkatnya. 2 pangkat 3 kali 10 30 gitu ya. Ini soal yang ini salah satu sifat pada soal 30 tadi ya. Nah, sekarang sifat yang selanjutnya ini sifat pecahan. Kalau kita punya A itu misalkan angka ya, apapun, per B, terus dipangkatkan C, maka pangkatnya bisa terpisah, yaitu A pangkat C dibagi B pangkat C ya, terpisah seperti ini. Terus sifat berikutnya, mungkin aku sembunyikan aja supaya nggak bingung. Oke, kita akan gunakan dulu yang ini, sifat yang kedua, yang sifat pertama, sifat kedua, yaitu kita pisahkan dulu pangkatnya, yaitu 6 pangkat 18, ini dipangkatkan 2 per 3, teman-teman, per 3 pangkat 21 kali 4 pangkat 3 pangkat 2 per 3, lihat dipisah ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat pertama untuk menentukan atau untuk menyederhanakan. Ini kan ada pangkat dipangkatkan lagi, ini ada pangkat dipangkatkan lagi. Oke, yang atas kita punya 18 pangkatnya dikali 2 per 3. Ini kan jadinya 18 bagi 3 itu 6. 6 kali 2 12 ya. Jadinya yang atas menjadi 6 pangkat 12 dibagi. Nah, ini yang belum kita pelajari, kita akan masuk ke sifat yang ketiga. Saat kita punya sebuah perkalian A kali B, terus pangkatnya C, maka pangkat ini akan dibagikan ke A dan B sekaligus, yaitu A pangkat C dikali B pangkat C, gitu ya. Nah, jadi bentuk yang ini itu akan menjadi 3 pangkat 21 di pangkat 2 per 3, ingat ini pembagiannya ya, dibagikan ke A dan B, dikali 4 pangkat 3 di pangkat 2 per 3. Lalu kita gunakan lagi sifat pertama yang mengalihkan pangkat, 6 pangkat 12 per, ini 21 dikali 2 per 3, coret-coret,
21 bagi 3, 7. 7 kali 2, 14. Berarti 3 pangkat 14 dikali ini 4 pangkat 3. Berarti di sini 3 kali 2/3 ya, sesuai dengan sifat yang pertama. 3 dikali 2/3, coret-coret, sisa 2 ya. Jadinya 4 pangkat 2. Oke, setelah itu kita akan uraikan teman-teman menjadi lebih sederhana lagi. Nah, sekarang perhatikan bahwa 6 itu kan hasil perkalian dari 2 kali 3. Nah, sedangkan 4 itu adalah 2 kali 2. Gitu ya. Kita bisa uraikan menjadi seperti ini supaya nanti kita tinggal coret-coret aja ya antar angkanya yang sama. Sehingga nanti ini kita punya 2 kali 3 yaitu 6 kali 3 pangkat 12. Begitupun untuk 4 ya. Kita uraikan menjadi 2 kali 2. Ini supaya saling menghilangkan antar angka yang sama ya. 2 kali 2 pangkat 2. Ingat di sifat yang ketiga kita punya A kali B dipangkatkan yang sama yaitu C. Maka si C-nya itu akan menjadi pangkat masing-masing angka yaitu A dan B ya. A pangkat C dikali B pangkat C. Gitu ya. Nah, maka ini menjadi 2 pangkat 12 ya sesuai dengan sifat yang ketiga dikali 3 pangkat 12 per 3 pangkat 14 dikali ini juga sama menggunakan sifat yang ketiga 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Oke, kita masuk ke sifat yang keempat, sifat perkalian dan pembagian dalam eksponen. Kalau kita punya ini sifat keempat, kalau kita punya A sebuah angka ya katakanlah pangkat B tapi basisnya sama ya dikalikan dengan A pangkat C, ini basis 6. Ini basis. Nah, maka hasilnya itu adalah A pangkatnya dijumlahkan B plus C. Nah, sifat yang kelima, kalau kita punya A pangkat B dibagi A pangkat C, maka hasilnya adalah A pangkat B dikurangi C ya. Nah, maka yang ini kita punya 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 12 tidak berubah per 3 pangkat 14 ini ya, kita menggunakan sifat yang keempat berarti 2 tambah 2 4 ya. Nah, sekarang kita menggunakan sifat yang kelima 2 pangkat ini ya, A nya 2 misalkan jadinya 2 pangkat 12 disamakan dengan yang basisnya sama ya. 2 pangkat 12 dikurangi 4 berarti dikalikan ini 3 pangkat 12 dikurangi dibagi 3 pangkat 14. Kita menggunakan sifat yang ini yaitu 3 pangkat 12 dikurangi 14. Yang pertama ini hasilnya adalah 2 pangkat berapa? 8 ya dikali 3 pangkat minus 2. Ingat sifat yang sebelumnya aku udah bahas sifat pangkat negatif. Kalau kita punya A pangkat min B maka hasilnya adalah 1 per A pangkat B, menjadi B nya menjadi positif ya, dari yang negatif menjadi positif. Nah, maka ini menjadi 2 pangkat 8 dikali 1 per 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 8 berapa? 2 pangkat 8 kalau nggak salah 256 ya. 256 kali 1 3 pangkat 2 9. Jadi kalau kita kalikan jadinya 256 per 9. Ini jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah 256 per 9. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 33, persamaan kuadrat. Ini salah, mungkin salah cetak ya. AX kuadrat plus M kurang 2X plus B sama dengan 0. Dengan A, B, dan M-nya bilangan positif. Jika akar-akar persamaan bernilai sama, tapi berlawanan tanda, maka nilai M. Oke, di sini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Yang pertama itu akar ya. Jadi akar itu sama saja dengan solusi ya. Sama saja dengan solusi. Nah, solusi dari ya dari persamaan gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya sebuah persamaan 2 dikali X sama dengan 10, nah berapa X-nya gitu ya, supaya jadi 10
ya berarti X-nya sama dengan 5. Kenapa? Karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, ini yang dikatakan sebagai akar atau solusi gitu ya. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan ini berapa sih M-nya supaya si X-nya itu ketika dimasukkan ke persamaan ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena ini pertanyaannya itu persamaan kuadrat, mungkin teman-teman masih ingat dengan rumus ABC ya. Rumus ABC. Jadi, kalau kita punya sebuah persamaan kuadrat itu yang pangkat tertingginya 2 ya. Bx plus c sama dengan 0, maka solusinya atau akar-akarnya itu sama dengan X1 dan 2. Ini ada dua solusi atau ada dua akar, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, plus minus ini tandanya bisa positif, bisa negatif. Artinya, kan di sini X-nya ada 2, berarti untuk X1 kita bisa tandai sebagai yang positifnya. Berarti min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang satu lagi X2 sama dengan min B minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku akan mengenalkan dulu istilah-istilahnya ya. Yang pertama tadi udah tentang akar, itu sama aja dengan solusi. Yang kedua itu mengenalkan tentang nilai yang sama tapi berlawanan tanda. Jadi gini, sebuah nilai itu dikatakan sama ketika ya nilainya sama gitu. Maksudnya itu bentuknya, dari segi bentuk, dari segi nilai itu sama semua. Misalkan kotak dengan kotak gitu ya. Terus 2 dengan 2, 3 dengan 3, itu sama kan? Tapi karena di sini berlawanan tanda, berarti sebuah nilai dikatakan bernilai tanda tapi nilainya sama itu saat kita kasih contoh ya, 2 dan minus 2, lihat nilainya sama tapi tandanya berbeda. 10 dan minus 10, min 7 dan 7 ya. Lihat nilainya sama tapi berlawanan tanda. Nah, hubungannya apa? Setelah kalian memahami istilah ini, kalian akan menyadari bentuk dari rumus ABC ini. Lihat, ada keanehan nggak atau kejanggalan nggak? Lihat ya di sini ya. Ada tanda yang berbeda di antara X1 dan X2, yaitu tandanya di positif dan negatif. Begitu. Supaya ini terjadi, maka nilai B haruslah 0. Kenapa harus 0? Karena nanti nilai X1-nya itu sama dengan ini kan 0 ya, jadi gak ada lagi nilai B. Ini positif akar B kuadrat min 4AC per 2A. Yang satu lagi X2-nya minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Lihat, di sini nilainya sudah sama, yaitu ini ya, tapi tandanya itu berbeda. Sedangkan kalau kalian menebak bahwa B-nya sama dengan 1, ini kan masih random gitu ya, si nilainya itu masih nggak bisa dikatakan sama. Oke, aku kasih contoh lagi ya. Misalkan akar-akarnya adalah 1 ditambah, ini dalam akar ya, akar 4 misalkan. Ini B-nya berarti 1 ya, min 1. Dan satu lagi yang X2-nya ini X1, ini X2-nya 1, beda tanda, minus akar 4 ya. Jadi akar 4 berapa? 2. 1 tambah 2 udah ya. Nah, sedangkan ini 1 kurang 2 minus 1. Lihat, tandanya berbeda, nilainya berbeda, tandanya juga berbeda.
Sedangkan kalau kalian mengasumsikan B-nya 0, ya kita kasih contoh kasus lagi. X1-nya tetap sama, cuman kita nolkan yang sebelah sininya, 0 tambah akar 4, dan X2-nya 0 kurang akar 4. Lihat, akar 4 2 tambah 0 2, ini minus 2. Lihat, ini sama nilainya tapi berbeda tanda, gitu ya. Jadi satu-satunya yang memenuhi itu saat B-nya sama dengan 0, gitu. Nah, sedangkan B posisinya itu ada di X, ada di samping X. Nah, dalam contoh, dalam pertanyaannya yang di samping X itu adalah M kurang 2. Dan M kurang 2 dalam contoh kita itu sama dengan B. Nah, tadi kita dapat B-nya itu sama dengan berapa? 2 ya. 0. B-nya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, sehingga kita bisa menentukan nilai M yang ditanyakan. M kurang 2 sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 2 ya, tinggal ruas saja. Jawabannya D ya. Oke, ke soal yang terakhir. Bila diketahui A sama dengan ini, manakah pernyataan yang benar? Oke, ini aku sedikit tips. Yang paling gampang itu biasanya persen sama pecahan ya, yang udah perkalian pecahan ini udah lumayan agak lama ya pengerjaannya. Oke, kita mengerjakan dari B dan C dulu. B itu sama dengan 2200 per 10.000 ya. Ini kita bisa coret ya, 20 dan 22 per 100. Kalian tinggal lompat aja sebanyak nolnya. Ini nolnya sebanyak 2, berarti loncatnya dari sini ya, dari belakang. 1 2. Nah, berarti 0,22 gitu ya. Nah, sedangkan yang C 22,222%. Kalian karena persen ya, kalian tinggal loncat aja 2 kali ke depan, 1 2 jadi 0,222 ya, 0,22222 ya ini ya. Lihat di sini bahwa nilai C itu lebih besar daripada nilai B. Lihat ya, di sini yang B 2-nya ada 2, sedangkan yang C 2-nya itu ada 5. Jadi lebih besar yang C ya. Berarti yang 4 benar, B kurang dari C. Ini kan tinggal dibalik ya, B kurang dari C. Nah, karena di sini 4 saja bisa jadi, atau semuanya bisa jadi ya, maka ada 4 kemungkinan yang benar, sedangkan yang akan udah diambil nggak bisa ya, karena nggak ada 4. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang A gitu. Nah, yang A adalah 5,5 per 0,5 kali 1 per 50. Kita akan mengerjakan satu persatu dari sini dulu. 5,5 per 0,5 berapa? Setengah ya. Kalian bisa merubah dari desimal ke pecahan ya. Ini kalian loncat ke belakang 1 kali komanya, atau sampai dia itu tidak menghasilkan koma lagi ya. Loncat 1 berarti kan jadinya 5. Nah, karena loncat 1 berarti nanti dibagi dengan 1 nolnya sebanyak loncatnya. Karena sebanyak 1 berarti nolnya ada 1. Gitu ya. 5 per 10 atau setengah sebenarnya. Jadi ini 5,5 dibagi 5 per 10. Atau kita sederhanain aja. Ini jadinya setengah. Dibagi 5 kedua bagiannya. Nah, ingat dalam pecahan 5,5 per 1 itu kan 5,5 dibagi 1 per 2 gitu. Dibagi 1 per 2. Ingat di sini pasti berbalik ya, 5,5 per 1 dibalik ya, jadinya 2 per 1. Nah, 5,5 itu berapa? 5,5 itu 11 ya, jadi ini 11 per 1 atau 11. Nah, jadi yang ini itu sama dengan 11 dikali 1 per 50, jadinya 11 per 50. Nah, ini tips gampangnya teman-teman. Pembagian biasanya lebih gampang kalau yang si pembaginya itu berupa angka yang awalannya itu 1 gitu ya. Mau 10, mau 100, mau 1000. Nah, ini pembagian yang gampang. Kenapa? Karena kita tinggal menggeser aja komanya ke depan.
Jadi supaya lebih gampang, kalian tinggal kalikan aja kedua bagian dengan 2. Supaya apa? Supaya yang bawah itu menjadi 100 atau menjadi yang angka depannya 1 gitu, yang belakangnya 0. Kita kali 2. Ingat ini harus sama ya, dikalinya harus seimbang. 11 kali 2, 22, 50 kali 2, 100. Nah, ini tinggal geser aja sebanyak 2 angka ya, berarti di sini 1, 2, 0,22 dibanding 11 dibagi 5, karena lumayan lama ya gitu ya, nggak lama juga sebenarnya. Nah, ini ada si A nya itu sebanyak 0,22. 0,22 itu tadi kita punya B gitu ya. Nah, maka nilai A dan B itu sama. A dan B sama, berarti 2 betul. Di sini A lebih besar dari B, justru salah, harusnya sama. A kurang dari C gak? Kita lihat A-nya 0,22, C-nya 0,2222, berarti betul. Ya, jadi jawabannya adalah 2, 3, 4.